Pernahkah kamu merasa sudah disiplin memasak di rumah setiap hari, membawa bekal ke kantor, dan menghindari restoran mahal? Namun saldo rekening tetap menipis di akhir bulan seolah-olah kamu tidak pernah menyentuh kompor sama sekali. Rasa frustrasi ini sangat valid dan seringkali disalahartikan sebagai kegagalan pribadi atau kurangnya kemauan berhemat. Padahal kenyataannya dapurmu sedang mengalami kebocoran sistemik yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Masalah utamanya bukan pada harga cabai yang naik turun atau biaya gas yang membengkak, melainkan pada manajemen inventaris yang buruk yang mengubah dapur rumah tangga menjadi bisnis catering yang gagal karena ketidakmampuan mengelola arus barang masuk dan keluar. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk masak di rumah tapi tetap boros. 6 penyebab uang dapur bocor. Bayangkan sebuah restoran yang terus membeli bahan baku baru sementara gudang belakangnya penuh dengan makanan busuk yang harus dibuang. Itulah yang terjadi di kulkasmu saat ini, di mana kesalahan kecil dalam perhitungan unit cost dan penyimpanan berulang setiap minggu hingga menciptakan defisit anggaran sebesar 20-30% tanpa kamu sadari. Kita perlu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai membedah 6 titik kebocoran spesifik ini layaknya seorang auditor keuangan yang memeriksa neraca perusahaan yang sekarat. Kebocoran pertama dan paling mematikan adalah ilusi penghematan melalui pembelian grosir yang sebenarnya merupakan jebakan matematika murni. Banyak pekerja urban terjebak dalam persepsi bahwa membeli bumbu atau bahan kering dalam kemasan besar selalu lebih murah per gramnya, padahal visualisasi buku kas dapur akan menunjukkan grafik kerugian kumulatif yang mengejutkan ketika bahan tersebut kedaluarsa sebelum terpakai habis. Sebagai contoh nyata, membeli 1 kilogram lada bubuk promo seharga Rp100.000 terlihat jauh lebih hemat dibanding membeli kemasan kecil 50 gram seharga Rp10.000. Tetapi jika kamu hanya memakai 5 gram seminggu dan sisa 900 gramnya menggumpal atau hilang aromanya setelah 4 bulan, biaya efektif per gramnya justru menjadi 3 kali lipat lebih mahal daripada membeli kemasan kecil yang selalu segar. Solusi praktis untuk menghentikan pendarahan ini adalah menerapkan aturan uji coba 1 siklus sebelum melakukan stok ulang massal, di mana kamu wajib mencatat laju pemakaian aktual selama 30 hari penuh sebelum memutuskan untuk membeli ukuran besar. Trik implementasinya adalah dengan menempelkan stiker tanggal buka dan estimasi tanggal habis di setiap wadah bumbu curah, sehingga keputusan pembelian berikutnya didasarkan pada data konsumsi real, bukan pada label diskon yang menyesatkan di rak supermarket. Titik kebocoran kedua terletak pada ketidakefisienan logistik antara pasar tradisional dan supermarket modern yang seringkali tidak dipetakan dengan benar oleh konsumen. Kesalahan umum adalah menganggap pasar tradisional selalu murah untuk semua kategori barang, padahal untuk produk olahan, susu, atau bumbu pabrikan, supermarket seringkali menawarkan harga lebih stabil dan risiko kerusakan lebih rendah. Sedangkan memaksakan beli segala hal di pasar basah justru meningkatkan risiko penyusutan berat akibat kualitas yang tidak konsisten. Konteks Indonesia mengajarkan kita bahwa harga murah di lapak sayur bisa berubah menjadi mahal jika separuh bayam layu saat perjalanan pulang atau daging sapi menyusut drastis setelah dicuci karena kandungan air yang tinggi. Sementara supermarket memberikan kepastian berat bersih yang terstandarisasi meski harga nominalnya sedikit lebih tinggi. Langkah perbaikan konkret adalah membuat matriks pembagian belanja berdasarkan kategori ketahanan barang, di mana sayuran daun dan protein segar dibeli eceran di pasar maksimal untuk kebutuhan 3 hari, sedangkan bahan kering dan bumbu cair dibeli bulanan di swalayan saat periode promo katalog. Tips praktisnya adalah membawa timbangan gantung digital kecil saat ke pasar tradisional untuk memverifikasi berat bersih di tempat, menghilangkan rasa sungkan demi memastikan uang yang dikeluarkan setara dengan nilai gizi yang dibawa pulang. Penyebab ketiga yang menggerogoti anggaran adalah teknik penyimpanan yang salah kaprah dan mengakibatkan tingkat pembusukan mencapai 40% pada komoditas hortikultura. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa membuang sayuran seharga Rp150.000 setiap minggu sama dengan membakar uang Rp600.000 sebulan, sebuah angka yang cukup untuk membayar tagihan listrik atau internet, namun kehilangan ini sering dinormalisasi sebagai risiko memasak di rumah. Akar masalahnya adalah perlakuan seragam terhadap semua jenis sayur, seperti menyimpan tomat di kulkas yang merusak tekstur, atau menaruh kangkung dalam plastik tertutup rapat yang mempercepat proses pembusukan anaerobik. Langkah berikutnya adalah memilih satu perubahan realistis yang bisa kamu jalankan lebih konsisten. Kuncinya adalah mengubah mindset dari sekadar menata kulkas menjadi mengelola umur simpan. Karena setiap jam penundaan pengolahan pasca belanja mengurangi potensi masa pakai bahan pangan secara eksponensial. Kebocoran keempat berasal dari ketergantungan pada merek dagang untuk bumbu dasar dan saus pelengkap yang sebenarnya memiliki substitusi generik dengan profil rasa identik. Studi kasus sederhana membuktikan bahwa beralih dari kecap manis atau saus tiram bermerek premium ke varian toko swalayan atau merek lokal yang kurang terkenal dapat menghemat Rp85.000 per bulan tanpa perbedaan rasa yang signifikan dalam masakan rumahan yang telah dimasak dengan api dan rempah lain. Di bagian 23, supaya alurnya jelas, kita pisahkan mana penyebab utama, mana gejala, dan mana kebiasaan yang memperparah keadaan. Cara mengevaluasi pengganti yang aman adalah dengan membaca tabel komposisi dan membandingkan urutan bahan utama serta kadar natrium atau gula, bukan terpaku pada desain kemasan atau iklan nostalgia. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri.
Titik kelima adalah biaya tersembunyi dari kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue yang memicu pemesanan makanan daring secara impulsif di tengah proses persiapan makan. Momen kritis ini biasanya terjadi pada pukul 6 sore ketika energi mental habis setelah bekerja seharian. Dan melihat tumpukan bahan mentah yang belum dipotong terasa seperti beban berat yang akhirnya diselesaikan dengan menekan tombol pesan antar seharga Rp50.000, yang secara instan menghapus tabungan dari 3 hari memasak di rumah. Ini bukan masalah kemalasan, melainkan kegagalan dalam merancang alur kerja dapur yang manusiawi bagi pekerja penuh waktu yang memiliki kapasitas terbatas. Solusinya adalah membangun sistem buffer meal atau hidangan penyangga yang siap saji dalam 5 menit untuk momen-momen krisis energi tersebut, seperti stok telur rebus berbumbu, tempe orek kering, atau sambal goreng ati yang dibuat di akhir pekan dan tinggal dipanaskan. Trik implementasinya adalah menempatkan komponen siap santap ini di rak paling depan kulkas setinggi pandangan mata, sehingga saat lelah melanda, otak otomatis memilih jalur resistensi terendah yang tetap berada dalam koridor anggaran, bukan membuka aplikasi ojek daring. Penyebab keenam dan terakhir adalah absennya pencatatan arus keluar masuk bahan pangan yang membuat evaluasi anggaran menjadi mustahil dilakukan secara akurat. Tanpa data tertulis, perasaan boros hanyalah asumsi subjektif yang tidak bisa ditindaklanjuti. Sama seperti manajer restoran yang mencoba memperbaiki profitabilitas hanya dengan mengandalkan ingatan samar tentang berapa banyak beras yang dibeli bulan lalu. Di bagian 33, setelah penyebabnya terlihat, langkah praktisnya adalah memilih satu tindakan yang mudah dijalankan dan cepat memberi sinyal perubahan. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Cara mengukur keberhasilan sistem ini adalah dengan membandingkan total pengeluaran belanja bulanan sebelum dan sesudah pencatatan selama 3 siklus, di mana penurunan biaya seharusnya berkorelasi lurus dengan peningkatan kesadaran akan pola konsumsi dan pemborosan. Memperbaiki keuangan dapur bukanlah transformasi instan yang terjadi dalam semalam, melainkan proses iteratif yang membutuhkan kesabaran dan kejujuran terhadap data. Mulailah dengan memilih 1 dari 6 kebocoran yang paling parah kondisinya di dapurmu saat ini, terapkan langkah perbaikan spesifik yang telah dibahas, dan beri waktu minimal 2 minggu untuk melihat dampaknya terhadap saldo rekening dan tingkat stres harian. Jangan mencoba membenahi semuanya sekaligus karena itu hanya akan memicu kelelahan baru dan mengembalikanmu pada siklus boros yang lama. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari efisiensi dapur bukan sekadar menumpuk uang di bank, melainkan menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan makanan, di mana memasak di rumah kembali menjadi sumber kenyamanan dan kebanggaan, bukan beban administratif yang mencekik. Jika kamu merasa terbantu dengan perspektif audit dapur ini dan ingin berbagi pengalaman tentang kebocoran mana yang paling relevan dengan kondisimu saat ini, silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dari realitas lapangan yang beragam. Bagi kamu yang siap mengambil langkah serius untuk menambal kebocoran ini secara terstruktur, saya telah menyiapkan panduan pelacak keuangan dapur yang dirancang khusus untuk membantu kamu memvisualisasikan progres perbaikan secara nyata. Dan kamu bisa mengaksesnya melalui tautan di layar akhir video ini sebagai dukungan praktis untuk perjalanan finansial dapurmu selanjutnya. Di bagian 42, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 43, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 44, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 45, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 46, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 47, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 48, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.